Saya tinggal di Mesir 14 tahun, mulai dari SMP, SMA, kuliah, S1, S2. 14 tahun saya sekolah di sana itu, mulai dari SMP, saya tidak pernah mengalami 1 tahun pun yang ada perbedaan tentang Arafah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Muslim, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita untuk yang pertama kalinya ya, ini edisi perdana dari Forum Sinergi Muslim akan melakukan bincang-bincang ya, yang kita beri judul namanya Bincang Peduli. Pada kesempatan pertama ini, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dengan Habib Ahmad Al-Munawar Al-Mukarram. Beliau adalah pimpinan Majelis Tahfidz Quran Sifalil Mukminin Bogor. Juga ada Ustadz Haji Muhammad Irfan, yang pada hari ini kita akan berbincang santai saja ya. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil seputar tema yang akan kita obrolkan pada kesempatan ini, yaitu tentang haji dan persatuan umat. Baik, kita langsung sapa saja narasumber kita, Habib Ahmad Al-Munawar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Habib, Badan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pikiran, insyaallah. sedang lah. Baik, alhamdulillah Habib. Luar biasa. Ustaz Irfan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat juga ya, luar biasa. Alhamdulillah, kita akan ngobrol santai nih seputar haji dan persatuan umat, Habib. Sebelumnya, tentu Sobat Muslim juga tahu bahwa hari ini tanggal 12 Zulhijjah ya. Ya, 12. Benar. Kalau mengacu kepada wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari ini tanggal 12 Zulhijjah. Artinya jamaah haji kita di sana sedang melakukan lempar jumroh ya, Habib ya? Iya. Yang lempar jumroh hari yang ketiga. Kedua atau ketiga? Kedua ya, baik. Nah, ini penting sebenarnya untuk kita tahu nih dari Habib sendiri. Menurut Habib bagaimana kaitannya dengan ibadah haji yang sekarang dilakukan? Bagaimana seorang muslim harusnya memaknai ibadah haji yang sekarang dilakukan oleh kurang lebih 3 juta orang ya dari seluruh dunia kumpul di Mekah Al-Mukarramah. Gimana, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman bisa datang ke sini. Forum Sinergi. Forum Sinergi Muslim. Forum Sinergi Muslim. Kita pahamin coba tentang masalah haji. Haji itu, kalimat haji itu sendiri berasal dari hajja yahuj. Kalau pakai muradifnya itu qasada yaqsud. Tujuan, menuju, mengarah ke satu titik. Kalau bilang haji baitillahil haram, menuju, mengarah ke titik Baitullah, rumah Allah yang haram itu, yang mulia itu. Kalau dikaitkan dengan Arafah, al-hajju Arafah, berarti mengarah, menuju ke satu titik, ke Arafah. Apa Arafah? Arafah asal kata dari Arafah ya'rifu, pengenalan. Pengenalan. Apa yang dikenalkan, siapa yang mengenalkan, untuk apa perkenalan, itu ada keterkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Bukan sekedar pengenalan. Arafah, manusia kenal dirinya, manusia mengenal Allah Ta'ala dengan lebih detail, manusia mengenal kondisinya, manusia mengenal masa yang akan datang untuk dia jatuhkan pilihan dia hidup untuk apa. Itu Arafah. Lalu pindah ke ifadah, manusia berduyun-duyun mengenal Makkah, mengenal Masjidil Haram, mengenal Ka'bah, mengenal Safa Marwah, tahu di sana kondisinya seperti itu, bertujuan untuk itu. Lalu mereka pergi ke Mina, tujuan untuk mengenal diri mereka dan mengenal kondisi di Mina, Jumarat. Semuanya itu ada satu titik, bukan sembarangan. Qasada yaqsudu, dia maksudnya ke arah situ, dia maunya ke arah situ, dan bukan sembarangan cuma sekedar datang. Bukan sekedar cuma datang, duduk-duduk, nyantai, bermalam, di bawah tenda, enggak. Kembali kepada asalnya, bahwa
dia ingin mengenalkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan sebagai hamba, sebagai makhluk yang butuh Allah, yang lemah di hadapan Allah, yang ingin membangun hidup yang baru. Kalau dia kemarin berdosa, kalau kemarin dia berbuat jahat, dikenal diri dia bahwa dosanya adalah musibah buat dia. Dia berhenti dari dosanya, minta ampun. Ya, dia minta ampun. Kalau dia selama ini nggak membesarkan Allah, hari ini dia besarkan Allah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Kenalkan diri kepada Allah dengan semua pengenalan. Jadi kembali kepada fitrahnya. Haji ini jalan menuju kembali kepada fitrah, jalan menuju kembali kepada perbaikan dirinya. Bahwa sebenarnya dia adalah seorang makhluk yang tahu Allah aslinya. Bahwa sebenarnya dia adalah makhluk yang bersih dari Allah, dari dosa. Dia fitrahnya fitrah yang kenal Allah, fitrahnya tanpa dosa dulunya. Tapi tiba-tiba setelah 10, 20, 30 tahun dia lupa diri. Ayo kembali ke asal. Ya, jadi haji kembali ke asal. Ya. Manusia punya fitrah untuk kembali kepada Allah. Ya. Nah, begini Bib, ketika kita di sana ya bertemu dengan sekian banyak manusia dengan berbagai warna kulit, berbagai bahasa, berbagai karakter gitu ya, itu kan luar biasa ya. Seluruh manusia Muslim dari seluruh dunia kumpul di satu tempat ya, kemudian kita berinteraksi dengan mereka dengan hanya mengucap misal assalamualaikum, itu luar biasa rasa persaudaraan kita dengan mereka Bib ya. Cuman kok sepertinya Bib, ketika sudah selesai haji kita kembali ke tanah air kita masing-masing, kok kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Kita dengan mereka mungkin yang dari Afrika ya, termasuk dari Amerika, dari Eropa, mungkin dari Palestina misalnya, itu seolah-olah mereka begitu jauh ya, tidak lagi seperti ketika kita bertemu di Mekah atau di Madinah begitu, Bib. Ini ada problem apa, Bib? Kalau ada perasaan seperti itu? Persoalan kita ini udah lama penyakitnya. Kita nggak nyatu dalam segi roh. Perasaan kita nggak nyatu. Perasaan kita udah jauh satu dengan yang lain. Ya, secara moral kita nggak dekat. Oke, perasaan kita nggak dekat. Persaudaraan kita nggak dekat. Pemikiran kita juga udah jauh, sudah antara satu dengan yang lain, antara kelompok dengan kelompok, antara muslim satu dan muslim lain, bahkan untuk yang lebih jauh lagi antara negeri dengan negeri, negara dengan negara. Udah kita ini, dan itu udah lama, bukan baru hari ini, sudah lama. Oke, yang dulu dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, muslim itu seperti tentara yang satu menyatu, nggak terpisah, itu tentara. Itu zaman Rasulullah SAW bilang begitu. Muslim itu satu dengan lain seperti itu, mukmin itu satu dengan lain seperti itu, kayak tentara menyatu, baris satu, tidak terpisah. Oke, junudun mujannadah, tentara satu menyatu. Sekarang sudah pecah, sekarang sudah kondisinya sudah marit. Tapi ada sebab, ada sebab yang mengapa sampai itu tidak bisa disatukan lagi. Kenapa sulit disatukan? Mungkin nggak disatukan. Ada sebab. Yang pasti sebabnya bahwa tidak ada satu titik yang membuat mereka satu. Ada satu titik yang membuat mereka nyatu hanya secara pribadi, tapi secara komunitas, secara sosial tidak ada. Belum. Dulu masih ada, dulu masih ada. Ada khilafah, benar. Ada khalifah, benar. Itu secara sosial, secara keumatan. Okay? Mereka bisa nyatu karena khalifahnya ngomong satu. Sekarang tidak ada lagi. Mau ngomong apa tuh? Tidak ada seruan, tidak ada gerakan, tidak ada penyatuan. Tapi kalau urusan mereka beribadat menghadap Allah yang esa satu, menghadap kiblat yang satu, Nabi Muhammad Qurannya satu-satunya Quran kitab suci ya, yang paling dijaga oleh Allah. Iya benar. Dulu itu, tapi secara pribadi. Secara pribadi, secara komunitas, secara sosial, secara keumatan enggak pecah-pecah. Nah, sebenarnya haji ini membangun itu, target sosial ini, target keumatan. Sebetulnya haji itu. Kalau urusan pribadimu dalam sholat, kalau urusan pribadimu dalam puasa, tapi dalam haji enggak. Ini kekuatan sosial, ini kekuatan keumatan. Harus ini dibangun. Kalau dalam Al-Quran itu seperti itu. Mana ada haji sendirian? Wa'adzan fil nasi bil hajj. Serukan orang, manusia semua, binas bil hajj, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajrin. Serukan haji itu, semua manusia akan bergerak sama. Semua, bukan satu. Tapi dalam Quran kalau masalah sholat, Allah sebut aqimis salah liduduki syamsi ila ghasaqil lail. Ada satu orang, haji tidak ada. Seruannya jamaah.
tapi sayang tidak dimanfaatkan. Iya. Dan Iya, dan memang kan sebenarnya bukan hanya haji ya, maksudnya dengan Ka'bahnya sebagai pusat dari Kekuatan ibadah umat. haji. Sampai hari ini kan Al-Quran kita juga masih satu ya. Kemudian apa ya, Tuhan kita jelas ya, Allah SWT juga satu. Kemudian apa namanya, kita berhaji di tempat yang sama ya. Hari ini mereka kumpul di kota Mekah misalnya. Tapi ternyata masih belum cukup untuk bisa menyatukan kita umat Islam. kalau menyatukan umat Islam satu orang susah. Harus ada gerakan kebersamaan. Secara personal satu-satu lambat, nggak bisa. Satu nggak bisa cepat. Harus ada gerakan kebersamaan. Rasulullah membangun pergerakan itu kan bersama-sama. Maka Rasulullah katakan al-jama'atu rahmah. Kebersamaan itu rahmat, rahmat untuk persatuan, rahmat untuk kebenaran, rahmat untuk kebaikan, rahmat untuk perbaikan, rahmat. Tapi berjamaah. Ini kalau satu anak datang ke antum sendirian, antum tidak bisa. Harus ada wadah yang menyatukannya itu. Nah, maka Allah akan kasih. Di mana tempat umat ini bisa bersama? Di mana letak? Ada momentum masjid, momentum. Iya. Masjid itu diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan sholat Jumat berjamaah. Tidak ada sholat Jumat sendirian. Momentum. Sholat Idul Adha itu berjamaah. Tidak ada sholat Idul Adha sendirian. Oke? Sholat Idul Fitri. Momentumnya diberikan, ruangnya diberikan, tempatnya diberikan oleh Allah. Oke? Inna buyuti al-ardil masajid, kata Rasulullah. Ini contohnya saya. Kata Rasulullah dalam hadis kursi, Allah bilang, rumah-rumah aku di atas muka bumi ini adalah masjid. Rumah-rumahku di atas muka bumi ini adalah masjid. Itu hadis kursi. Masjid berfungsi nggak? Ya, masjid tidak berfungsi. Belum. Masjid tidak berfungsi pada masanya, pada tempatnya, pada waktunya. Tidak berfungsi. Apa yang bisa dibuat dari masjid? Masjid itu ramai doang, tidak hidup. Ada beberapa titik masjid, tapi suasananya kecil. Dan kalau kita tanya, ada nggak tempat itu? Banyak nggak tempat? Banyak, numpuk ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Ada nggak momentum-momentum? Banyak, ratusan, tapi nggak dieksploitasi. Sangat amat tidak dieksploitasi. Saya melihat ini umat, karena tidak ada yang menggerakkannya, tidak ada orang yang mengarahkannya, yang mengarahkan dalam satu titik ke sini. Apa permasalahan kita umat ini? Permasalahan umat ini tidak pernah bersatu. Permasalahan umat ini selalu berkhilafah. Berkhilafat, berselisih, berkhilafiyah. Permasalahan umat ini apa? Gampang dikocar-kacir dengan umat lain. Permasalahan umat ini apa? Tidak dewasa dalam menghadapi masalah umatnya sendiri. Dan tidak ada orang yang menggerakkan masalah itu selesaikan. Tapi secara bersama-sama. Kalau Anda secara pribadi, mungkin Anda konsen. Tapi apa kekuatan Anda secara pribadi? Antum apa kekuatan secara pribadi? Tidak bisa. Harus ada wadahnya. Anda bilang, ini kelompok di Indonesia, Anda bilang, kita ngomong apa adanya. Ada nggak kelompok-kelompok besar itu? Ada. Sangat ada. Kalau kita mau jujur ngomong, Muhammadiyah besar, NU besar, EPI besar, Al-Wasliyah besar, apa lagi sebutkan, Al-Irsyad besar, semuanya besar. Kalau kita lihat banyak kesempatan, Hizbut Tahrir besar, semuanya besar. Tapi kemana mereka? Kenapa tidak ada menemukan satu titik? Kok susah banget untuk satu titik dan kekuatan umat? Mereka susahnya gitu loh. Ada apa dengan mereka ini? Pikirannya sama untuk agama, semangatnya sama untuk agama, cita-citanya besar untuk sama-sama untuk agama. Kalau dibilang cinta nggak dengan Islam, cinta. Cinta nggak dengan Rasulullah, cinta. Semua bilang, oh saya mau mungkin Islam maju. Ya, tapi gimana caranya? Kalau untuk pribadi satu-satu, nggak kelar, masalahnya tidak selesai. Ya, baik. Jadi memang problemnya memang apa tadi? Tidak ada satu pemimpin, satu komando tadi. Satu orang yang bertanggung jawab secara umum untuk mengatur umat ini sampai hari ini. Ada adalah para pemimpin jamaah atau kelompok tadi yang ternyata masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Ya. Ketika diarahkan kepada satu jalan yang sama, belum bisa sampai hari ini. Begitu ya, Bib? Yes, sangat. Dan juga mereka harus paham ya, pergerakan untuk menuju perbaikan dan perubahan secara total ini. Jangan Anda ngerasa bahwa Anda bisa berjalan mulus. Anda jangan pikir Anda bisa berjalan mulus. Di zaman Rasulullah sendiri, di zaman Rasulullah loh, masih ada unsur-unsur pengacau di dalamnya. Zaman Rasulullah. Nah itu kan hampir terjadi perang antara Khazraj dan Aus dan Khazraj itu kan hampir terjadi itu.
Iya. Padahal ini Ansar, Muhajirin di dalamnya. Kok bisa hampir bunuh-bunuhan? Gara-gara apa? Unsur luar yang masuk. Iya. Bayangin, ada Rasulullah macam itu. Bagaimana ada Rasulullah? Dan itu sahabat Nabi loh. Untung Rasulullah tampil. Untung Rasulullah tegak berdiri ngasih tahu sama kalian mau kembali ke zaman jahiliyah lagi apa? Hah? Setelah dipersatukan oleh Allah lewat Islam, kalian mau balik lagi ke jahiliyah? Rasulullah harus bersuara dengan tegas di situ. Apakah kalian kepengen lagi balik ke jahiliyah, zaman kehancuran, zaman permusuhan, zaman saling bunuh-bunuhan? Hah? Satu orang dibunuh bisa bunuh 100 orang yang lain? Macam itu kata Rasulullah. Itu Aus wa Khazraj itu tidak pernah bersatu. Dulu sebelum Puluhan tahun hidupnya tidak pernah bersatu, berbunuh-bunuhan saja, perang terus. Tapi disatukan oleh Allah, Aus wa Khazraj. Tapi orang luar mau masuk, menghancurkan lagi, tetap masih ada di zaman Rasulullah. Iya. Keluar dari zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, ada nggak unsur di luar? Ada. Iya. Semua yang masuk di situ. Yang selamat yang tidak dibunuh itu kan cuma Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq doang. Sisanya semua mati dibunuh, khalifah itu. Umar bin Khattab mati dibunuh. Utsman bin Affan mati dibunuh. Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Hasan mati dibunuh. Husain mati dibunuh. Siapa yang bunuh tuh? Emang dibolehkan untuk membunuh satu dengan lain? Tidak boleh. Nggak boleh. Tapi faktanya itu ada unsur luar yang menyebabkan untuk bisa terjadi itu. Orang kafir, orang munafik. Munafik semua. Menyerang Islam. Nah, makanya ini umat tidak cukup kamu bisa punya semangat. Iya. Saya bilang tidak cukup umat ini hanya bisa punya semangat untuk buat perbaikan, perubahan, pemerintahan Islam, khilafah Islam. Tidak cukup, hati-hati. Di luar tidak akan diam melihat kamu. Iya. Di luar akan terus mengincar kamu. Kamu kuat kek, apalagi kamu lemah. Kamu kuat saja, kamu diincar, apalagi kamu lemah. Rasulullah itu sudah posisi sangat kuat waktu itu, tapi diincar. Khulafaur Rasyidin sudah cukup kuat, tapi diincar. Apalagi model hari ini. Baik. Baik, Habib. Saya beralih ke Haji Muhammad Irfan. Ya, sahabat Muslim, kita akan lanjut diskusi kita seputar haji dan kesehatan umat. Insya Allah nanti di lokasi yang berbeda. Sambil kita ini sedang merayakan Idul Adha, makanya ini luar biasa. Ini ada sapi dan kambing yang sedang dipotong-potong ya, karena kita sedang berhari raya ini. Insya Allah kita akan bersih-sih, kita akan menuju satu tempat yang lebih. Insya Allah. Buka rekaman. Ini biar ini sekalian baru. Doakan semua Allah Ta'ala bukakan pintu di sini, markas tempat perbaikan umat, markas tempat kembalikan umat kepada Al-Quran, markas di mana umat dijatuh cintakan dengan Islam zahiran wa batinan. Rindu kepada Islam, rindu kepada khilafah Islam, rindu kepada sebuah perubahan yang sebenar-benarnya, bukan perubahan-perubahan asal-asalan. Sebuah persatuan umat yang dipimpin oleh khalifah. Amin. Insya Allah. Baik, Sobat Muslim, Alhamdulillah tadi kita berbincang dengan Habib seputar haji, kemudian persatuan umat, termasuk juga problem yang hari ini kita hadapi seluruh umat Islam di seluruh dunia ya. Saya ingin mengulik lebih dalam ya dengan narasumber yang satu lagi, yaitu Ustaz Haji Muhammad Irfan. Hubungannya dengan yang juga aktual kita alami terutama di Indonesia ya. Kita tahu bahwa tahun ini Idul Adha 1445 Hijriah di Indonesia terjadi perbedaan ya. Ada yang mengikut ke Arab Saudi ya, sebagian lagi ada yang ikut pemerintah yang menetapkan sehari setelahnya ya, berbeda dengan Arab Saudi. Ini barangkali kita juga perlu tahu, Sobat Muslim semua, kenapa kemudian perbedaan itu terjadi ya di tengah-tengah kaum Muslim. Padahal namanya hari raya Idul Adha yang mestinya kita semua di seluruh dunia itu merayakan di hari yang sama ya, serentak di hari yang sama. Itu tentu luar biasa ya, perasaan bagi kita yang berhari raya. Kita tidak lagi kemudian, oh hari ini kita sudah sholat Id misalnya, sementara tetangga kita baru besok. Nah ini jadi problem ini ya. Ini kira-kira kenapa saat Irfan? Silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ini menjadi keprihatinan bersama.
bagi kita umat Islam yang tadi sudah disinggung, kita ini punya Allah satu, punya Rasul satu, punya kitab suci Al-Quran satu, termasuk punya kiblat satu, termasuk punya padang Arafah untuk wukuf haji juga satu. Ya. Nah, ini menjadi keberadaan kita bersama bahwa hari ini ternyata kaum muslimin dengan pemersatu-pemersatu tadi yang disampaikan oleh Habib, ternyata kita belum bisa bersatu. Tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan Habib. Kita ada pemersatu individual, tapi kita belum ada pemersatu kolektif. Pemersatu kolektif yang tadi Habib sampaikan adalah kita belum ada institusi yang disebut dengan khilafah. Belum ada pemersatu khalifah yang kemudian menyatukan kaum muslimin. Nah, ini yang kemudian kita perjuangkan bersama, termasuk dalam urusan ibadah haji dan ibadah kurban, termasuk sholat Idul Adha. Nah, sebelum saya menjawab pada persoalan tadi, saya juga nostalgia nih, Bib. Pada saat saya haji, kan wukufnya di Padang Arafah. Saya itu membayangkan haji bersama Rasulullah. Semua kaum muslimin berkumpul di Padang Arafah, kemudian mendengarkan khutbah Arafah, disampaikan oleh satu pemimpin kaum muslimin. Nah, itu saya bayangkan waktu itu. Ternyata hanya tempatnya aja yang sama di Padang Arafah, khutbahnya masing-masing. Ya, nah, ini yang menjadi bahasa masing-masing, sehingga kita ke sana itu hanya kumpulan saja, tidak ada kesatuan dari kaum muslimin. Harusnya hari ini itu juga bisa. Hari ini itu bisa dengan teknologi sekarang di Masjidil Haram misalkan. Itu kan sholat bersama-sama untuk jamaah 2-3 juta itu bisa kan. Harusnya di Padang Arafah satu khutbah untuk seluruh jamaah itu juga bisa. Nah, itu yang menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, kemudian implementasi atau implikasi dari kejadian itu, akhirnya sekarang kita sholat Idul Adha di Indonesia, ada yang ngikutin wukuf Arafah di di Mekah sana, ada yang mengikuti pendapat dari pemerintah setempat. Wukuf di Padang Arafah kemarin dilakukan hari Sabtu sehingga jatuh Yaumun Nahar tanggal 10 itu hari Ahad. Nah, alhamdulillah sebagian kaum muslimin itu mengikuti pendapat penetapan Zulhijjah dari Amir Makkah. Nah, sementara dengan kotak-kotak nasionalisme, banyak sekali pemerintah Muslim termasuk di negeri kita yang kemudian mengambil pendapat didasarkan dari perbedaan matlak, kemudian membolehkan melakukan penetapan Yaumun Nahar yang berbeda harinya. Nah, pada konteks ini yang itu kita prihatinkan, kita sayangkan. Kenapa? Kalau perbedaan matlak itu memang ada, tapi khusus untuk ibadah haji, khusus untuk wukuf di Arafah, dan khusus dampak atau ikutan dari ibadah itu, yaitu sholat Idul Adha, harusnya yang diikuti adalah ketetapan keputusan dari Amir Makkah sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kalau kemudian penetapan Amir Makkah itu wukuf di Padang Arafahnya sudah diputuskan, harusnya semua kaum muslimin di seluruh dunia itu juga mengikuti ketetapan itu. Sehingga dengan begitu seluruh kaum muslimin itu akan melakukan sholat Idul Adha dengan hari yang sama. Kalau waktu pasti berbeda. Jamnya berbeda. Ada selisih jam ya. Jam. Tapi harinya satu putaran bumi ini tidak lebih dari 24 jam. Jadi harusnya seluruh kaum muslimin melakukan sholat Idul Adha yang sama. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Nah, tadi pertanyaannya kenapa itu terjadi? Pertama, ada momentum untuk bersatu, tapi tidak dimanfaatkan. Kaum muslimin tidak mengikuti apa titah dari baginda Rasulullah untuk mengikuti ketetapan dari Amir Makkah, tapi mereka lebih mengikuti pendapat dari pemerintahnya masing-masing yang sampai hari ini itu masih tersekat-sekat oleh demokrasi kapitalis, rasa nasionalis. Mereka menganggap
negerinya berbeda dengan negeri-negeri kaum muslimin yang lain, termasuk berbeda dengan negeri Arab Saudi. Nah, ini yang kita prihatinkan. Jadi ini faktor utama kenapa kemudian terjadi perbedaan sholat Idul Adha di negeri-negeri kaum muslimin. Dan saya sepakat dengan Habib Ahmad tadi bahwa momentum ini ada tapi tidak dimanfaatkan, momentum ini ada tapi tidak ada pemimpin yang bisa menyatukan semua kaum muslimin. Baik, Ustaz. Hubungannya dengan sejarah, Ustaz. Ini kan memang kalau bicara problemnya yang menjadi akar permasalahan kenapa kita berbeda gitu ya. Tadi tidak ada pemimpin, tidak ada khalifah. Kalau begitu memang sepanjang sejarah kekhilafahan ya 13 abad ya, berkuasa di muka bumi ini, berarti mereka memang selama itu terus satu itu ya, terus bersama ketika merayakan Idul Adha termasuk Idul Fitri begitu ya. Artinya perpecahan atau perbedaan tadi memang terjadi ketika khilafah sudah ada. Ya, betul sekali. Khilafah sudah ada. Sejak zaman Rasulullah, pemimpinnya adalah langsung Rasulullah. Kemudian dilanjutkan ke khilafahan, pemimpin khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan setelah itu ke khilafahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan kekhilafahan Utsmaniyah. Nah, sampai kekhilafahan terakhir, maka momentum haji tadi itu, termasuk di dalamnya ada sholat Idul Adha, itu masih tetap mengikuti keputusan Amir Makkah. Amir Makkah walaupun khalifahnya itu tidak di Makkah. Turki. Jadi khilafah Turki misalkan, khalifahnya kan di Turki. Khalifah Abbasiyah itu khilafahnya kan di Irak. Kemudian termasuk kekhilafan Bani Umayyah itu kan juga di Sam. Nah, tetapi mereka masih mengikuti ketetapan Amir Makkah pada saat memutuskan 1 Zulhijjah jatuh kapan. Dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Tadi balik lagi, esensinya adalah karena tidak ada kepemimpinan ummah yang kemudian mengikuti keputusan Amir Makkah tadi. Baik. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung tentang nasionalisme sebagai akar dari hari ini ya menggerayuti pikiran bareng kalau mayoritas kaum muslim di seluruh dunia. Sehingga mereka kemudian berbangga dengan bangsanya sendiri ya, suku mungkin ya negaranya sendiri, pemimpinnya sendiri, sehingga kemudian apa ada pemimpin di negaranya masing-masing mereka ikuti. Gitu ya. Dan ide ini sesungguhnya ide apa gitu ya? Kapan mulai masuk ke tubuh kaum muslim itu, Ustaz? Ya, ide ini sejatinya senjata utama dari orang-orang kafir, orang-orang barat, untuk pertama menjauhkan kaum muslimin dari Islamnya. Yang kedua, senjata mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Hari ini nasionalisme yang tadi disebut itu sudah merata hampir di seluruh bumi ini. Negeri-negeri muslim itu juga menerapkan nasionalisme itu. Nah, dengan itu akhirnya negeri-negeri kaum muslimin terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara. Kemudian mereka menerapkan kepemimpinannya masing-masing. Mereka mengangkat pemimpinnya masing-masing dan mereka mengikuti kepemimpinannya masing-masing. Nah, jadi ini terjadi upaya dari Barat untuk memecah belah kaum muslimin, untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islamnya, dan itu sudah terbukti ratusan tahun mereka upayakan karena sangat sulit sekali untuk memecah belah kaum muslimin secara bertahap melalui perang pemikiran, karena perang secara fisik mereka sudah tidak berhasil lagi, dirubah strategi perangnya yaitu perang pemikiran dan perang kebudayaan. Nah, pemikirannya itu adalah tadi nasionalisme. Jadi kaum muslimin hari ini itu menerapkan pemikiran Barat tentang nasionalisme. Mereka lebih suka nation, negara bangsa masing-masing, daripada mereka sama-sama mencari dalam tanda petik sebuah kepemimpinan bagi seluruh kaum muslimin. Nah, jadi pertanyaannya sudah berapa lama berlangsung? Ya abad 17-18 itu sudah mulai. Itu sudah mulai melemah tubuh kaum muslimin. Terakhir dilemahkan itu pada saat institusi kekhilafahan diruntuhkan oleh Kemal Atatürk 1924. Tetapi sebelum hancur institusi kekhilafahan,
200 tahun itu Barat berupaya keras untuk memecah belah kaum muslimin dengan ide-ide tadi, nasionalisme. Nasionalisme. Yang itu diterapkan sampai hari ini. Diterapkan sampai hari ini. Dan turunannya bukan hanya nasionalisme. Ya, Ada yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain yang hari ini diyakini oleh umat Islam sebagai pemikiran terbaik. Contoh misalnya demokrasi, hak asasi manusia. nah sekali lagi kita prihatin ya. Ya. Kita banyak mengaku muslim, tapi lebih suka menggunakan pemikiran tadi disebut demokrasi yang itu dikeluarkan oleh orang-orang Barat. Iya, dari Daripada Plato. memilih pemikiran Islam yang itu diturunkan dari Kanjeng Nabi. Baik. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih Ustaz Haji Muhammad Irfan. Sobat Muslim, kita masih berlanjut ya. Insya Allah kita masih ada waktu. Ada ya, ini kita balik ke Habib lagi. Nanti ada di tengah kita juga Ustaz Haji Ray Iskandar. Kita akan nanti minta pendapatnya termasuk Ustaz Yazid. Nah, Ustaz Yazid nanti insya Allah kita akan ngobrol bersama dengan beliau. Ke Habib dulu nih, Bib. Ini kan bagaimanapun perbedaan hari raya sudah terjadi, ya kan? Dan itu kadang berulang setiap tahun gitu ya. Nah ini kan kita sebagai Muslim hidup bersama dengan saudara Muslim yang lainnya di mungkin kampung kita, di RT kita, di lingkungan kita, yaitu bagaimana kita menyikapi ini agar kemudian tidak muncul friksi-friksi yang sebenarnya tidak terlalu penting, yang berkepanjangan, seolah kita ini berbeda dengan mereka. Mereka adalah saudara kita, sama Muslim yang kebetulan memang pemikirannya berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Ini sikap kita bagaimana harusnya, Bib? Pertama saya mau kasih tahu bahwa hal ini pasti akan terus-menerus berulang. Sudah. Ya, dan itu memang harus dibuat seperti itu. Supaya ada perbedaan. Dibuat. Supaya ada perubahan, perbedaan, perselisihan timing seperti itu. Udah, jangan mengharap bahwa ini tidak akan dibuat. Pasti akan terus dibuat. Sampai kapan? Sampai momentumnya dicegat. Kalau ada momentumnya dicegat, terus akan buat macam itu. Sampai kapanpun, kita lihatlah. Dan bahkan kemarin-kemarin agak mengejutkan, saya bukan masalah haji. Tanggal Maulid Nabi aja berapa? Tahun lalu kan? Dari tanggal 12 Rabiul Awal berubah di tanggal yang lain Maulid Nabi. Makanya apa ini? Kok ada kait-kaitan? Belum lagi puasanya, belum lagi Idul Fitri. Jadi ini ada semacam sesuatu yang macam didesain gitu. Loh, pertanyaannya kok bisa didesain? Nah, sekarang balik sebelumnya. Waktu dulu 20 tahun yang lalu kita kembali kepada zaman ya, saya tidak memuji-muji Soeharto ya, saya tidak mau memuji Soeharto. Tapi kita bicara aja lah apa adanya dulu. Waktu zaman Soeharto kenapa itu nggak heboh banget sih? Kenapa tidak expose? Walaupun Soeharto sebetulnya bukan khalifah. Dia bukan khalifah. Tapi itu bisa terjadi gitu loh. Kenapa? Oke, itu dari segi negeri kita. Saya tinggal di Mesir 14 tahun, mulai dari SMP, SMA, kuliah S1, S2. 14 tahun saya sekolah di sana itu. Mulai dari SMP, saya tidak pernah mengalami 1 tahun pun ada perbedaan tentang Arafah dengan negeri Saudi. Dengan Saudi nggak pernah. Dan saya bilang ini ulama-ulama Mesir ini kan terkenal dengan keilmuannya. Jadi apa negara ulama ya itu ya Mesir gitu dengan Al Azhar dan semua. Emang mereka nggak ngerti apa saya bilang. Tapi faktanya macam itu loh. Nggak pernah terjadi. Kemana mereka? Tetap apa yang ada di Arafah itu yang mereka buat. Jarak waktunya sama dengan kita kok. 3 jam. Kita berapa? 3 jam. 4 jam gitu loh. Sama. Kenapa mereka ikut Arafah di sana? Kenapa kita nggak bisa ikut? Jadi saya bilang ini ada semacam langkah supaya memang kita ini tidak boleh bersama-sama. Cuman masalahnya ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Problemnya di situ. Nah yang merasakan ini barangkali orang-orang yang concern saja. Orang yang tidak concern, biasa aja lah kok, biasanya. Nah, ada lagi yang berhujah begini, kita ini ikut pemerintah saja. Apa kata pemerintah? Saya bilang begini, saya jujur ngomong masalah pemerintah. Oke, Anda ini ngomong masalah pemerintah. Dalam banyak perkara Anda bertentangan dengan pemerintah. Ini. Dalam banyak perkara Anda banyak bertentangan dengan pemerintah. Tapi pas urusan akhirat, urusan agama Anda ikut pemerintah. Yang paling benar nih. Saya balik bertanya, yang paling benar nih. Urusan ekonomi Anda bertentangan, urusan pendidikan Anda bertentangan, urusan politik Anda bertentangan. Ini urusan dunia semua ini. Tapi pas urusan Arafah, urusan akhirat, Anda serahkan pemerintah. Yang mana otak Anda ini?
Gitu. Ini agak aneh ini. Ini agak Saya aneh. pembenaran saja, Bib. Nah, makanya saya bilang jangan ini pembenaran. Jangan. Maka Walaupun kita tidak harus, boleh. maka kita harus coba cari titik temu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kan dulu pernah tidak macam ini. Kenapa harus hari ini macam ini? Iya. Dan bukan cuma hanya di Arafah. Fitri iya, Ramadan iya, Maulid Nabi pun iya malah. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu yang main-main kan ini. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang desain-desain. Nih. Jangan kita harus berpikir karena saya bilang tadi awalnya. Di zaman Nabi saja ada anasir luar yang ngobok-ngobok. Apalagi zaman sekarang. Udah. Apa susahnya paham itu? Iya, Ya, iya. gitu. Iya, betul. Baik, Bib. Jadi memang itu kondisi real ya umat kita yang memang masih belum bisa sama dalam memandang satu persoalan. Hatta dalam masalah ibadah yang harusnya kiblat kita satu ya. Dalam hal ini kan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa kaitannya penentuan 1 Zulhijjah ikuti pendapat atau keputusan Amir Mekah. Ini itu harusnya diikuti dan itu harusnya tidak akan terjadi perselisihan tuh kalau itu diikuti, Bib ya. Nah, problemnya tadi, Bib, ini udah terjadi, Bib. Dan kita kan nggak ingin juga dengan tetangga kita jadi musuhan gara-gara masalah ini gitu, Bib. Gimana tuh sikap kita harus? Ya kalau kita mau kembali kepada asas kebersamaan, kebersaudaraan kita, ya sudah kita maklumin aja. Sudah. Kalau pengen gampangnya gitu. Iya. Oke. Tapi kalau bicara masalah hukumnya, ya jadi begitu. Iya. Apa iya orang di Idul Adha di sana, kita puasa di sini. Terus jadi Arafahnya berapa kali gitu loh. Ya kan? Malah Arafah cuma sekali. Padahal Arafah sekali ya. Iya, setahun kan cuma sekali. Kok jadi 2 kali Arafah? Saudi. Arafah yang mana lagi yang mau dihidupkan gitu. Tapi kita bersikap gini, udah kita mencari kedekatan saja. Dekatan saja. Memang ada perkara-perkara hukum yang sifatnya ini sensitif. Tapi kita melihat daripada kita berantem, gitu loh. Dan berantem itu tidak tanggung-tanggung sama saudara sendiri. Iya. Ya, sudah. Ada satu keluarga aja beda, Bib. Ya, daripada kita ya sudah lakum dinukum lah. Kamu teruskan apa yang kamu dapatkan, saya apa yang saya dapatkan. Sudah. Ini aja demi untuk jangan saya bertegang. Kalau kita hidupkan, ini bertegang loh. Karena dan ini juga harus paham. Saya bilang tadi ada anasir luar yang memanfaatkan perbedaan ini. Kalau kita terbawa dengan rencana jangan pengobok-obokan, gitu loh. Rencana pengobok-obokan dalam tubuh umat Islam, kita berantem beneran. Iya. Kita berantem beneran loh. Sudahlah, kita jangan jadi masuk dalam ruang berantem itu. Ya, walaupun kita bertentangan, tidak setuju, dah. Oke, yuk jalan dengan jalan lu ya. Ya, janganlah. Tapi saya tidak. Kita masih bersaudara. Jangan gara-gara kita berantem sama inti. Dan tetap sambil kita beri kesadaran. Beri juga, kesadaran. ya kan? Bahwa itu nggak selamanya nggak boleh begitu. Gitu, ya. Harus belajar lah. Ya macam mana? Masa iya sih ada 2 Arafah dalam setahun? Gitu kan? Nggak logis. Ya. Nggak logis. Secara fakta nggak ada. Nggak ada. Dalam dalil pun nggak ada. Dalilnya nggak Dalam dalil juga ada. Masa ada Arafah 2 kali? Makanya saya bilang kalau orang tanya sama saya, "Beb, jadi kalau di sana tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha, di sini masih tanggal 9. Jadi kita puasa apa enggak?" Anda kalau mau puasa membuat dua kali Arafah apa? Saya jadi bilang gitu. Sudah, Anda anggap sajalah Anda sekarang ngikutin tanggal 9. Anda nggak ngikutin Arafah. Sudah gitu saja. Anda ngikutin tanggal 9. Anda bukan ngikutin Arafah. Karena kalau Anda ngikutin Arafah, Anda harus ngikutin sono. Iya. Saudi. Tapi di sini Anda nggak ada Arafah. Iya. Ikutin sana, Anda ngikutin Arafah. Nah, terserah Anda mau ikutin Arafah di sana atau mau Arafah di sini, atau mungkin kita cari solusi. Sana kasih pandangan atau kita buat solusi Arafah kedua di Monas gitu loh. Buat Arafah kedua. Itu bid'ah luar biasa ya. Bid'ah luar biasa. Solusi gitu, solusi nasionalisme gitu loh. Nasionalisme. Solusi tapi batil. Solusi tapi batil. Iya. Kan banyak orang cari solusi agama tapi batil. Batil. Tapi bagaimana Bib? Bagaimana itu hari ini oleh umat Islam? Diikutin. Gitu loh. Paham. Oke, diikutin banyak, sudah banyak. Iya. Ini kan solusi kenasionalan, nasionalisme, solusi kapitalisme, ya sudah ikut. Tapi kan batil. Ujung-ujungnya batil, kan mau ikut apa enggak? Iya. Ini nama amru idza arasya, kalau nak ngikutin benar, orang mukmin itu kalau ngikut benar, apa yang kata Allah? Iya. Orang mukmin itu kalau memang mau ngikutin benar, apa yang kata Allah? Sudah, kan selesai masalahnya. Kayak gitu. Baik, alhamdulillah Habib, luar biasa pencerahannya. Sobat Muslim, kita masih berlanjut ini diskusi kita di Bincang Peduli edisi perdana nih ya dari Forum Sinergi Muslim. Dan kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Ustaz Yazid, insyaallah Habib, bentar,
Ustaz Yazid, beliau adalah penggagas dari Desa Bahagia. Luar biasa. Beliau banyak berkecimpung di dunia dakwah ya, khususnya di Bogor, bahkan juga sampai ke nasional ya, pernah ke Ambon, ke Aceh ya, segala macam lah. Pengalaman beliau luar biasa dalam dunia dakwah maupun perjuangan umat. Nah, kita akan bertanya ke beliau seputar haji dan persatuan umat. Kira-kira Ustaz Yazid, hubungannya dengan haji dan persatuan umatnya, dengan fakta-fakta yang disampaikan Ustaz Haji Muhammad Irfan, Habib Ahmad, itu seperti faktanya. Nah, kita sebagai seorang Muslim yang insya Allah taat pada Allah dan memang ingin menjadi seorang Muslim yang kafah ya dalam mengamalkan ajaran Islam, mengambil hikmah dari segala peristiwa yang terjadi itu bagaimana, Ustaz? Yang pertama seperti yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita ini, Ya. bahwa inilah satu bentuk keprihatinan kita yang sangat mendalam dan betapa umat kita, ya umat Islam di Indonesia ini sudah sangat jauh dari pegangan hidupnya dari Quran. Nah, kalau masih berpegang kepada Quran nggak akan terjadi perselisihan itu kan itu. Karena ada, kalau nggak salah ada dalilnya tuh pain tanah azatum sayim farudhu ila Allah itu kan. Nah, ini sudah jauh dari itu. Jadi memang terjadinya seperti yang dikatakan tadi Habib Ahmad, memang sudah ada yang mendesain. Memang iblis itu luar biasa memang. Dia yang mereka sadar betul tuh kaum kufar itu kalau memerangi umat Islam itu secara fisik susah mengalahkannya. Maka mereka melalui pemikiran kan gitu. Bahkan sudah, kalau nggak salah sudah disinyalir juga kan bahwa orang-orang kafir itu tidak hanya sekedar sebenarnya tidak usah kita itu harus mengikuti agama mereka. Yang penting kita mengikuti Gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka. Milah itu gaya. Nah, inilah. Nah, kita sekarang ini sudah mengikuti gaya hidup mereka. Nasionalisme itu kan gaya hidup itu. Bagaimana membesarkan kesukuan, asobiah, ananiahnya kan tuh. Itu yang terus Walau ancamannya luar biasa. Ancaman yang sangat luar biasa kan. Iya. Dan ini juga artinya ancaman itu bukan hanya sekedar ke pribadi. Bahkan secara nasional kita terpuruk kan gitu. Karena kalau nggak salah ini bagian dari azab ya. Kita terpuruk ini kan luar biasa nih. Karena kita kufur nikmat jauh dari ajaran kita kan gitu. Nah, ini yang barusan juga saya ngobrol dengan Habib tadi. Saya kira perlu kita analisis lagi itu mulai kaji ulang tentang gerakan perjuangan kita ini kan. Harus mulai dari kaderisasi kan gitu. Terus kita bagaimana menanamkan akidah itu sejak dini kepada generasi awal kita. Itu. Jadi saya kira dengan kejadian ini segeralah kita tokoh-tokoh ini berembuk ya, baik dari daerah lalu ntar ke secara nasional. Membicarakan hal-hal perbedaan kelihatannya memang betul. Seperti ini kan pakai tanggal 9. Seperti saya aja, saya tahunnya terperangkap. Karena saya memang tadinya nggak ini, saya buka YouTube Muhammadiyah hari Senin. Nah, selama ini Muhammadiyah itu hitungannya cepat. Sama dengan Saudi. Kan itu. Sehingga saya kasih tahu ke keluarga, kita ikut Muhammadiyah aja kan, bukan ikut pemerintah. Saya tahu pemerintah itu pemerintahan zalim kan gitu. Mohon maaf lah, saya tegas lah situ kan gitu. Nggak boleh kita ikuti kan gitu. Nah, itu Pak. Jadi hikmahnya harus segera nih. Artinya tokoh-tokoh di tingkat daerah dan tingkat ini, tokoh-tokohnya harus segera silaturahmi dan membicarakan masalah perbedaan ini. Jangan kita teruskan gitu perbedaan itu. Jadi kalau kita ada teman, ada ustaz, ya kita tunggu aja lah katanya nunggu Imam Mahdi turun kan gitu. Lalu ada lagi ustaz bilang kita itu ke pemerintah ini kan ada dalilnya ati Allah wa atil Allah. Nah, saya tanya sama dia, sama ustadz ini kan, ustadz tuh bagian dari mereka. So, di situ ada kata mingkum, kalau nggak salah kan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kan. Nah, ini kan lucu kan, seperti katakan Habib tadi. Dia kalau masalah ekonominya berbeda, ini ya, konsep gitu. Tapi begitu urusan akhirat, dia ikut pemerintah. Nah, pemerintah yang mana tadi kan? Betul. Harusnya pemerintah yang Amirul Mukminin kan. Ini kan bukan.
Pemerintah yang taat pada Allah dan taat pada Rasul. Saya gitu. karena saya sebut ini tanda aja gitu. Saya terus belak-belakan Ya, aja, ya, ya. silakan aja. Nah itu Pak. Ya, ini Ustaz, hubungannya dengan tadi bahwa ada koreksi terhadap gerakan-gerakan umat Islam selama ini yang tadi kata Ustaz kan barangkali ada yang keliru ya, sehingga kemudian umat kita menjadi seperti sekarang gitu ya. Ini memang harus begitu ya. Artinya bahwa perjuangan umat yang dilakukan misalnya kelompok-kelompok ya, kita bicara kelompok-kelompok umat Islam lah gitu ya, yang selama ini sudah berupaya memperbaiki kondisi umat, tapi hasilnya masih anggaplah belum sesuai dengan harapan gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi gerakannya itu memang ada kesalahan atau apa sehingga Ustadz menganjurkan atau meminta untuk adanya evaluasi? Saya kira bermulanya memang dari awal dari perbedaan manhaj ya. Manhaj. Kan itu dari kurikulum pendidikan yang udah dari sana bermula ini kan gitu. Memang disitulah orang-orang Barat itu masuk lewat pendidikan formal bagaimana. Ya termasuk tadi kelompok-kelompok Islam. Ya termasuk itu kayak kita banyak gitu, umpamanya ustadz di kampung kayak gini, umpamanya pendapatnya dia bahwa kita harus mazhab totalitas mazhab Syafi'i. Nah kan, saya sempat tanya Ustadz, kebetulan di masjid saya kan, kalau Ustadz tadi mau totalitas saya kira tidak bisa. Contoh sebenarnya, kalau Ustadz tadi belanja pakai mazhab Syafi'i nggak pakai akad kan gitu. Iya, akad. Terus isi Ustadz saya tidak pakai cadar gitu kan gitu. Iya. Nah barusan kita wirid, saya bilang wiridnya keras, bukan Syafi'i kalau nggak salah saya bilang gitu. Kan gitu. Nah barusan tahlil kita saya bilang. Saya kira Imam Syafi'i nggak pernah tahlil 1, 2, 3, 7. Jadi nggak bisa gitu. Kita kan sepakat mazhab kita 4 kan gitu. Dari mazhab 4 inilah kita ini nggak bisa hanya satu mazhab. Nah ini salah satu bentuk bahwa perlu ada juga artinya segera perbaikan kurikulum itu Ustaz. Artinya Ustadz ini jangan liar juga. Siapa aja boleh mendirikan sekolah, siapa aja kan Dengan berbagai kurikulum madrasah ya, sekolah. Iya. Nah ini perbaikan kurikulum. Kalau kemudian bisa begini Ustaz, kita berjuang berdakwah ya, sebenarnya kan sudah ada contoh ya dari Nabi gitu ya. Kenapa kita ikut contoh dari Nabi saja di sana? Ya, dalam itu. perjuangannya. Ya itu tadi kata Habib Ahmad tadi, mindset kita Mindsetnya masih sudah terpengaruh. sudah terpengaruh kan, Dari luar. kan dari luar pemikirannya tadi sudah. Dan itu kadang tanpa disadari. Bukan tanpa disadari, kalau udah itu dia sangat disadari, tapi dia tahu karena dia juga ada kecintaan, Ada kepentingan. ada kepentingan kan gitu. Banyak kiai kita kan, wah hasil istikharah saya kan gitu. Kenapa Pak Kiai? Wah ini hasil istikharah saya. Padahal itu hanya Kepentingan. karena justifikasi dia aja. Yang tidak sadar betul tidak bisa dibantah oleh Habib Ahmad gitu kan. Jadi begini ya Ustaz, kalau Karena begitu dasarnya istikharah saya bukan dasar itu kan. kunci dalam perjuangan. Berarti kalau begitu yang pertama adalah apa? Keikhlasan. Betul ya? Harus ikhlas. Kalau ada kepentingan dunianya, kepentingan hawa nafsunya, nggak bisa itu. Yang pertama kuncinya harus berpegang teguh dulu pada Quran dan hadis. Itu yang pertama itu. Baru tadi keikhlasan, keistiqomahan dalam ini kan. Ya, Nabi kan udah memberikan contoh yang luar biasa ya dalam berjuang, bagaimana membangun masyarakat Islam, bahkan sampai membangun negara itu kan dicontoh oleh Nabi ya. Mestinya kan nggak usah jauh-jauh kita contoh ke yang lain. Nabi saya udah cukup ya. Ya itu tadi, karena pertama sebenarnya memang karakter ya. Innal insana sesungguhnya manusia itu memang karakter ingkar itu, surat itu tuh. Lakanut kan. Memang tidak karakter sebenarnya. Pemberontak ya kita itu kan. Karena dia memperberin hawa nafsunya. Nafsu. Terus ada kecintaan terhadap yang berlebih kan, terhadap dunia. Dan sekarang pengaruh dunia ini luar biasa, lewat iklan, lewat pendidikan, lewat silaturahmi. Dan mereka itu paling getol silaturahmi. Mensilaturahmiin kiai, silaturahmi. Ini siapa? Yang mingkum tadi? Yang tadi mingkum. Paling getol ya beda. Dan hebatnya lagi kalau mereka silaturahmi itu bawa tas. Jadi gini, ada semacam silaturahmi yang sifatnya materialistik, ada yang silaturahmi sifatnya memang moralistik gitu. Kan memangnya silaturahmi benar. Dia coba mempengaruhi kita dengan silaturahmi. Oke,
tapi ada embel-embel terus ngapain? Ya, ke target yang itu tadi sama aja juga kita. Sekarang antum silaturahmi sama mana? Antum silaturahmi tujuan antum apa? Antum silaturahmi tujuannya adalah karena kita ingin membangun sebuah keumatan, kekuatan umat. Tapi ada yang bersilaturahmi, saya ingin membangun supaya Anda ikut saya dalam apa yang sedang terjadi nih, ya dalam kerusakan, dalam kapitalisme, dalam tadi sosial nasionalis, semua mengatasnamakan silaturahmi kok. Iya. Oke? Tinggal kita aja yang beda-bedain. Kita aja yang bisa ngaturin. Kita tidak nyangka. Saya bilang saya tidak nyangka buruk ke Anda. Dalam arti saya tidak mau memblacklist Anda. Tapi cara berpikir Anda coba mengalihkan sesuatu. Silaturahmi yang diinginkan Rasulullah untuk apa? Anda silaturahminya untuk apa? Oke? Anda persaudaraannya untuk apa? Ya, saya persaudaraan saya untuk apa? Itu aja pengalihan. Nah, pengalihan ini terjadi dasarnya bukan karena tidak tahu Islam. Nah, dibalik lagi kepentingan. Pengalihan. Dia mengalihkan kepentingan saya. Ngapain lagi? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalam banyaklah perjuangan. Siapa yang mengkhianati perjuangan sebenarnya Islam? Hatta di Palestina sekarang ini. Memang, hatta di Palestina ada nggak pengkhianat kepada pejuang-pejuang Islam? Banyak. Banyak banget yang berkhianat kepada perjuangan Palestina itu. Gitu loh. Ini yang korban siapa? Yang sebenarnya berjuang. Apalagi ini darah yang tumpah ruah di sana itu. Darah aja mereka siap korbankan kok demi kepentingan mereka. Darah saudaranya. Gitu loh. Ini luar biasa. Kita sekarang ini dicoba untuk disamarkan dalam banyak aspek. Disamarkan dari aspek-aspek nilai-nilai yang Rasulullah ajarkan yang sebenarnya dengan cara pikiran mereka. Kalau kita nggak pintar-pintar, kalau kita nggak detail-detail, kita terperangkap. Kita akan sedih terperangkap dan kita akan ikut-ikut kenaan mereka. Kehendak mereka. Ini yang bahaya ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Habib sudah melengkapi apa yang disampaikan tadi Ustaz Haji Irfan, Ustaz Yazid. Ya, sekarang terakhir kita ke Ustaz Haji Rai Iskandar. Ya, Ustaz Haji Rai ini berbagai problem tadi sudah terurai ya, sedemikian jelas, sedemikian lengkap, gitu ya. Problem yang hari ini begitu menggelayuti umat Islam, pemikiran nasionalisme, demokrasi, ya, terutama nasionalisme dalam konteks Idul Adha kemarin ya misalnya, sehingga kemudian kita berbeda dengan Arab Saudi yang harusnya menjadi penentu utama atau menjadi acuan utama kita berhari raya. Nah ini kita harus dari mana untuk memulai ya, memperbaiki kondisi umat yang begitu parah tadi itu ya, dengan berbagai pemikiran-pemikiran lain di luar Islam yang saya ini menguasai kita. Ya, dari mana dulu kita mulai dan kemudian nanti optimisme seperti apa yang ingin kita bangun pada umat bahwa suatu saat kita akan bersatu. Ya, jadi karena janji Allah kita nanti mohon dijelaskan bahwa kita harus optimis, tetap optimis. Dan kondisi yang begitu carut-marutnya ini tetap harus optimis. Itu seperti apa membangunnya di tengah-tengah umat Islam? Silakan, Ustaz. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu di sini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Amin. Allah mudahkan kita dalam perjuangan, walaupun faktanya tidak mudah juga. Karena yang kita cari bukan hadiah sepeda ya, hadiahnya ternyata surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengamatan saya, tadi sebenarnya ini saya ingin coba merangkai ya, teman-teman semua, tadi dari Habib, Ustaz Irfan, Ustaz Yazid, saya ingin coba merangkai. Sebenarnya sederhana ya, tadi ada momentum. Tadi bahasa momentum itu saya garis bawahi. Momentum di sini kepemimpinan. Padahal kalau kita mau jujur tadi juga disinggung. Nabi SAW sebagai kepala negara itu ada di Madinah. Saat sahabat bertanya dalam riwayat yang panjang itu, kapan kita beridul adha? Nabi mengatakan kita tunggu saudara kita di Amir Makkah. Padahal Nabi bisa mengambil shortcut, saya putuskan, kepala negara. Sederhana. Itu semua sami'na wa ata'na. Karena posisi Arafah itu hanya di sana. Menarik, saya ingin coba sedikit setback ke belakang. Arafah itu ada tulisan menarik dari seorang ulama kontemporer hari ini. Arafah itu ternyata ada 3. Terkait dengan, harusnya tidak boleh berbeda. Waktunya adalah di tanggal 9. Kemudian, waktu, tempatnya di Makkah. Ketiga, aktivitasnya. Aktivitasnya itu adalah dia sedang wukuf. Jadi 3 hal. Waktu di tanggal 9,
tempatnya di Arafah di Makkah, tidak ada di tempat lain. Ketiga itu adalah aktivitasnya. Aktivitas ibadah. Dia ya, aktivitasnya wukuf. Setelah ba'da zawal sampai sebelum maghrib. Itu ada yang dilakukan. Sampai ada safari wukuf, betapa rukunnya. Untuk hadir di tempat itu, saudara-saudara kita kemarin banyak yang dikirim ke sana, di safari wukuf kan dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang haji di sana, Allah mabrurkan hajinya. Allah mabrurkan, pulang kemari bertambah taat kepada syariatnya, persatuannya semakin dibawa ke negeri ini, tidak hanya di sana. Jadi di sana bersatu, sampai sini hilang lagi persatuan. Mudah-mudahan terbawa ke negeri ini. Jadi artinya dia ingin mengembalikan kehidupan Islam itu berapi-api, ingin mengembalikan kehidupan Islam. Itu kehidupan yang diatur oleh seorang pemimpin yang akan menjalankan syariat Islam secara kafah. Tidak seperti hari ini, yang kita tidak pernah sama untuk memulai sesuatu. Dan itu dikatakan lumrah. Yang kedua, saya ingin coba mengatakan, hari ini memang tidak akan pernah bisa bersatu. Apapun yang kita lakukan. Kita hanya berusaha datang silaturahmi kepada para pihak yang memang bersama. Faktanya memang di kalangan imam mazhab juga berbeda menentukan itu. Ada ikhtilaf. Nah, tapi di antara mereka dipersatukan oleh seorang pemimpin tadi, momentum itu. Kalau bahasa kami dikatakan institusi khilafah, yang dimana ada suatu kaidah fikih, al-imam yarfa'ul khilaf. Seorang pemimpin akan menyelesaikan perbedaan di antara kalian. Semua akan legowo, semua akan besar, open mind terhadap keputusan seorang kepala negara, yaitu khalifah. Jadi sekali lagi, kita tetap bersilaturahmi kepada teman-teman saudara-saudara kita yang berbeda. Tapi ingatlah, itu mungkin hanya bagian kecil yang kita lakukan. Perjuangan utama itu adalah mengembalikan kehidupan Islam tadi, supaya perbedaan itu tidak pernah ada. Tadi singgung, perbedaan ini terjadi setelah 3 Maret 1924. Jadi 100 tahun kita berbeda, dan kita tidak pernah mengatakan ini tidak masalah. Kita mengatakan harusnya bermasalah. Tadi Habib mengatakan sudah biasa, padahal ini bermasalah. Saya sangat yakin kalau suatu negeri itu berbeda dalam menyikapi sesuatu itu memancing turunnya azab Allah. Saya sangat yakin seperti itu. Karena persatuan itu adalah harga mati dalam Islam. Tidak disuruh kita bersatu kalau memang yang mempersatukannya tidak ada. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jadi di situ siapa pemersatunya? Tadi khalifah itu. Kalau tidak ada itu, niscaya persatuan itu bukan persatuan yang hakiki. Persatuan yang ada dalam kelompok-kelompok yang memang sampai hari ini kita lihat nampak kita sedih melihatnya. Ironis kita memang melihat, kok ini bisa ya, satu hari kemarin orang Arafah kita masih bisa berselisih. Jadi jawabannya hanya tadi, sebagaimana Imam Malik mengatakan, suatu kaum itu akan mulia bila dia mengikuti bagaimana kemuliaan dilakukan oleh kaum sebelumnya. Jadi apa kaum sebelumnya? Para khalifah sebelum. Jadi baru 100 tahun kita seperti ini. Harusnya kita merindukan, kita beribadah di hari yang sama. Misalnya Ramadan, tadi Habib menyinggung tentang Maulid, dan hari-hari besar lain gitu. Dan tidak menutup kemungkinan, hari besar yang lain pun akan coba dipreteli. Akan coba dialihkan waktunya. Karena kita tahu hari ini, dimanapun kaum muslimin menjadi marginal. Hanya bisa menerima saja. Kan tidak ada yang mempersatukannya, menjaganya. Bagaimana fungsi seorang khalifah itu, dia adalah hizbuddin, dia akan menjaga agama. Hari ini tidak menjaga agama kita. Termasuk hari-hari, termasuk peribadatan dan lain-lain. Kita harusnya merindukan suasana yang memang bersatu. Dan ini bukan pilihan, ini harga mati. Kalau pilihan mungkin kita akan diam. Posisi seperti ini harga mati. Karena tundukan seorang muslim saat dia diseru kepada Allah dan Rasulnya, dia hanya sami'in wa ta'ah. Saya hanya tunduk dan patuh kepada yang Allah minta dan Rasul contohkan. Ya, ada saudara kita, sebagian saudara kita ya, yang mereka katakan bahwa persatuan bisa dilakukan hari ini melalui organisasi yang namanya OKI, ya, organisasi negara-negara Islam. Baik. Ya, dalam OKI katanya memungkinkan kita untuk bersatu di sana. Ini bagaimana Ustaz memandang ya? Karena berbeda dengan yang Ustaz sampaikan tadi, harus khilafah, harus khalifah gitu. Sementara mereka pakai OKI saja lah. Yang sudah ada, manfaatkan saja untuk persatuan, teman. Baik, gimana? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tadi disinggung Habib itu saat Pak Harto itu kan sepertinya nggak ada persoalan seperti hari ini. Hari ini tuh semangat giroh umat itu dengan Islam itu luar biasa. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Jadi dia semakin pintar ke sini. Justru semakin ke sini, makin pemimpin itu makin zalim, dia makin pintar. Dia mencari rujukan yang mau pintar ya, sekali lagi.
Yang tetap dengan kebodohan ini tetap dengan kebodohan. Jadi artinya makin ke sini tuh kita lihat giroh itu memuncak. Gitu. Jadi saat dia melihat ini kezoliman, dia oh iya ini zolim. Gitu. Walaupun ironis di sisi yang lain dia menolak kebijakan pemerintah misalnya di negeri ini, tapi saat tadi masalah akhirat, ibadah tentang Ramadan, tentang haji itu ikut kan ironis. Nah, tadi saya nyinggung tentang OIC, organisasi konferensi OIC. Oh iya, oh saya lihat, gitu kan. Itu dibuat oleh siapa sejarahnya? Itu dibuat oleh penjajah, sebagaimana PBB. Dibuat oleh Amerika supaya menguatkan nasionalisme masing-masing negeri. Itu sederhana. Kita ambil satu fakta yang paling sederhana. Saat dibantai awal-awal, ini udah 8 bulan lebih ini saudara kita di Palestina. 8 bulan. Itu sudah korban banyak, dia baru bersidang. Bersidang oke ini. Udah hancur semuanya, bersidang. Terus keputusannya apa? Mengutuk. Hanya mengutuk. Mengutuk dan mengecam. Di satu sisi, para anggota oke ini, dia memberikan suplai. Senjata, energi kepada penjajah. Kepada penjajah Israel untuk membantai saudaranya di Palestina. Jadi kata Habib tadi, ada di antara kita yang menolong orang kafir untuk menghancurkan saudaranya. Itu fakta. Turki itu bagaimana energi lewat ke Turki untuk apa yang didapatkan dari negeri ketiga, dari negeri Islam untuk dipakai energi untuk membantai saudara kita. Belum dari produksi-produksi yang boikot hari ini, itu juga untuk saudara kita. Jadi sekali lagi memang oke itu juga bahasa saya banci. Karena dibuat oleh penjajah. Apa yang dibuat oleh penjajah itu memang bukan untuk kita, bukan untuk kaum muslimin. Seperti hari ini solusi 2 negara itu dibuat oleh Amerika. Kemudian dibesar-besarkan. Bagaimana solusi 2 negara? Faktanya di situ adalah penjajahan. Kalau solusi 2 negara itu adalah jadi ya memang bukan penjajah, itu perang. Dua-duanya kemudian kembali ke solusi 2 negara. Seperti harusnya hari ini negeri ini kan dijajah lama. Saat itu penjajah Belanda dan teman-temannya diusir, ya seperti itu harusnya dilakukan. Apalagi seperti Palestina itu kita tahu itu adalah tanah Horjiah. Tanah Horjiah itu adalah sampai hari kiamat itu adalah tanah milik kaum muslimin. Sampai hari kiamat tidak boleh sejengkal tanah pun yang boleh keluar dari sana. Sampai perkataan luar biasa dari seorang pemimpin kaum muslimin terakhir, Sultan Abdul Hamid itu saat di lobi oleh Theodor Herzl 1897 itu, tokoh Yahudi, aku bayar hutangmu, aku berikan hadiah untukmu, aku bebaskan hutang-hutang Utsmani, dan aku buatkan universitas dan lain-lain. Itu ditolak. Apa jawaban? Ini tanah kaum muslim. Sudah dibebaskan oleh para syuhada kaum muslim. Jadi artinya, harusnya kita mengembalikan tadi. Seperti apa? Jadi kalau hari ini berharap kepada OKI atau yang lebih besar PBB, itu tidak akan pernah memberikan solusi kepada kaum muslim. Malah semakin tersudut, kita semakin menghisap, semakin hina. Apalagi di perjanjian 1907 itu setelah Perang Arab, itu kita hanya dapat 22%, Pak. Yeah. 22%. Jadi 78% punya Yahudi. Perjanjian yang pada saat Nakba itu, 1948, deklarasi itu, kaum muslimin mendapatkan 40%, kalau tidak salah. Yang Israel itu mendapatkan 60%. Ini perjanjian seperti apa? Jadi sekali lagi, kalau kita melihat fakta di situ adalah penjajahan, kita akan tahu, oh ini seperti Indonesia dahulu, harusnya diusir, dan lain. Bukan berbagai kamar. Lucunya negeri ini dan negeri kaum muslim yang ada di OKI tadi setuju dengan 2 negara. Ya, itu aneh kan, sedih itu. Jadi sekali lagi, makanya kita butuh seorang khalifah. Palestina itu lepas karena khalifah tidak ada. Hari ini mengembalikan Palestina pun mendirikan khilafah dulu. Baru Palestina itu akan kembali. Takbir, Pak. Allahu Akbar. Bagaimana, Ustaz? Memulainya ini. Kan terlanjur nih, sekian banyak. Bahkan barangkali hari ini mayoritas umat Islam. Pemikirannya seperti tadi. Anakku tersesat lah itu ya. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mereka berharap pada OKI, pada PBB gitu ya. Berharap ini persatuan, ya udah ikut pemerintah saja ketika hari raya. Kan banyak sekali itu seperti itu. Mulai dari mana ini untuk memahamkan mereka? Ya, mulainya dari yang wajib. Tetap seperti dalam hadis itu, mulai dari yang wajib. Bagaimana kita yang akan menegakkan satu kewajiban itu, cari yang paling wajib. Kata para ulama, menegakkan khilafah itu adalah ahamul wajibat. Kewajiban yang paling utama. Dengan adanya khilafah, semua aturan-aturan lain bisa dilaksanakan. Hari ini kan tidak, kita bisa sholat, alhamdulillah. Tapi kenapa kita tidak bisa yang lain? Contoh di surat yang sering dicontohkan oleh para guru-guru kita. Kutiba alaikumus syiyam, kita sepakat untuk berpuasa. Tapi sebelum itu ada 7 ayat.
tentang kutiba alaikumul kita, kutiba alaikumul kisos. Itu tidak bisa, karena kita tahu itu adalah wewenang solahiyah atau posisi negara yang harus melakukannya. Dan kita tahu, dan kita pun sepakat tidak ada satu ayat pun yang boleh ditunda pelaksanaannya. Semuanya harus hari ini, al-an, kata para ulama, hari ini sekarang dilaksanakan. Jadi jawabannya adalah kita memang sering-sering silaturahmi, menyamakan menyamakan persepsi, volumenya kita samakan. Ingatlah, kita hanya melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, menyampaikan. Selebihnya biarkan Allah yang membuka hati-hati itu, karena kita tidak bisa memberikan hidayah. Kita tetap tidak boleh meninggalkan dakwah, terutama sebagaimana Nabi katakan, kita datang pada para suku-suku, kepala suku itu. Pemimpin-pemimpin yang dikatakan oleh Nabi Ahlul Quwah. Di sini mungkin ada Habib, ada Ustadz Yazid, ada siapa lagi, banyak itu pemimpin itu yang memang dia diajak untuk supaya perjuangan ini sama. Supaya tonnya sama. Karena Qaidiyah Masiriyah hari ini persoalan utama kaum muslimin adalah tidak tegaknya hukum Allah. Sehingga kaum muslimin berserakan di mana-mana. Miris, sedih saya sedih ya Allah. Saya bilang, wah ini jauh-jauh hari saya katakan pengumuman tanggal 1 Dzulhijjah kapan ya Bib? Gitu. Ternyata belum diputuskan. Pasti putuskan, yang lain sudah bikin barikade sendiri. Ana pakai hisam negeri ana sendiri-sendiri. Allahumma ba'idna ya Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz Haji Rais Iskandar dan sobat muslim semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan podcast kita, bincang-bincang kita pada hari ini. Di momen yang sangat istimewa, momen Idul Adha. Hari ini adalah masih hari tasyrik. Sebagai saudara kita masih potong kambing, potong sapi bersama Forum Sinergi Muslim dalam tema hari ini tentang haji dan persatuan umat dengan narasumber kita yang hari ini hadir, Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Munawar, ada Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Irfan, ada Al-Mukarram Ustadz Yazid, dan Al-Mukarram Ustadz Haji Rais Iskandar. Kami selaku host dalam acara ini minta maaf kalau ada kekurangannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam podcast berikutnya dengan tema yang berbeda, narasumber yang berbeda, dalam rangka untuk kita sama-sama membina umat, menjadikan umat paham dengan Islam, dan insya Allah akan menyatukan kita semua umat Islam dalam persatuan yang hakiki, persatuan yang benar yang diikat oleh akidah Islam. Nah, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.